يشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syadada. Sadaqallahul azim wa nahnu ma'hu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah zuhur ya insyaallah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan penafsiran dari surah Al-Kahfi, surah tentang gua atau surah tentang Ashabul Kahfi. Itu para penghuni gua dari 7 pemuda yang menghuni gua. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan secara rinci apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika itu ditanya oleh seorang Yahudi atau ditanya oleh 3 orang Yahudi yang ingin mengetahui bagaimana kedalaman pengetahuan dari Islam, khususnya dari para sahabat, dengan perjanjian bahwa ketika mereka bisa menjawab pertanyaannya maka mereka akan memeluk Islam. Dan akhirnya dalam sejarah disebut ketiganya itu kemudian memeluk Islam. Karena pertanyaan terakhir yang ditanyakan terkait dengan kisah Ashabul Kahfi oleh Ali bin Abi Thalib itu dijelaskan secara runtut, secara rinci. Dan dia kemudian mengatakan diri memeluk Islam. Hari ini kita mencoba melanjutkan mulai dari ayat ke-13. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami ceritakan satu kisah, ya, nahnu naqussu 'alaika, satu kisah kepada kamu Muhammad, ya, kepada Rasulullah SAW. Kisah ini adalah kisah yang sebenar-benarnya pernah terjadi. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab, ketika menyebut naba, karena ada surah naba, ya, amma yatasa'aluna 'anin naba'il azim. Itu adalah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Nah, inilah surah Al-Kahfi ini, khususnya Ashabul Kahfi ini adalah satu kisah yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, naba'ahum bil haq, kami menyampaikan sebuah kisah ini dengan sebenar-benarnya, tidak ada kebohongan. Itulah tadi kenapa kemudian setelah Ali bin Abi Thalib menyampaikan kisah ini secara runtut kepada sang Yahudi, maka mereka kemudian percaya. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi dalam kitab sucinya mereka juga, kitab suci mereka yaitu juga sudah mereka baca. Ya, apalagi dalam kitab Injil. Bagaimana dengan kisah itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kisah yang betul-betul luar biasa ini, yang betul-betul pernah terjadi, itu dialami oleh fityah. Ada beberapa anak muda. Amanu bi rabbihim, anak muda ini adalah mereka yang beriman kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zidnahum huda. Dan kata Allah, kami semakin menambahkan kepada mereka petunjuk.
Minggu lalu saya sudah menceritakan bagaimana sang raja yang sangat zalim ini, ya, itu sudah meninggalkan akidahnya. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan karena dia tidak pernah kena masalah. Jangankan sakit keras, pilek saja tidak pernah, flu saja tidak pernah. Apalagi sakit yang keras, ya. Apalagi cobaan yang begitu keras, tidak pernah. Dia kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Ya, sementara kelompok anak muda yang saya sudah sampaikan namanya itu, ini disebut dengan fityah, mereka tidak percaya. Mereka itu beriman kepada Tuhan yang menciptakan sang raja. Ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Tuhan mereka. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian semakin ditambahkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penambahan petunjuknya? Mereka lari meninggalkan sang raja, meninggalkan kampungnya, tapi kemudian mereka diberikan hidayah untuk berlindung di sebuah gua. Di sebuah gua, ya. Minggu lalu saya sudah sampaikan di gua mana itu, di negara mana hari ini. Pada umumnya ahli sejarah mengatakan itu ada di Yordania. Di sekarang ini, ya, di wilayah Yordania, sekalipun dulu itu adalah masih kekuasaan Turki Utsmani. Ya, sehingga tidak salah juga kalau ada mengatakan itu di wilayah Turki, dulu itu wilayah Turki. Mereka datang di situ. Ya, mereka semakin diberi petunjuk bahwa tempat persembunyian mereka di sini, kemudian mereka tetap mempertahankan hidayah yang diberikan oleh Allah. Bisa kita bayangkan, ya hadirin, bagaimana pada saat itu mayoritas, bahkan hampir semua penduduknya itu kemudian tidak hanya percaya kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi rajanya sangat zalim. Ketika mereka tidak mengikuti rajanya, bisa saja mereka kemudian dibunuh. Dan itu yang dialami oleh banyak orang. Anak muda ini yang dulunya itu adalah orang terpercayanya, terkepercayaan sang raja, bahkan disebut sebagai menteri-menterinya raja. Itu mereka berpikir, wah, kenapa bisa manusia bisa jadi Tuhan? Kenapa bisa baru disampaikan bahwa kita akan diserang, mereka ketakutan sekali? Kalau dia Tuhan, pasti dia tidak takut. Maka itulah kemudian hidayah yang muncul dari keyakinan mereka. Kemudian di ayat ke-14, warabatna ala qulubihim, dan kami telah meneguhkan hati mereka. Allah memang sudah memberi keteguhan hati. Sampai apapun cobaan, siksaan yang mereka terima, dia tidak akan pernah keluar dari keimanannya. Itu disebut dengan rabatna ala qulubihim. Hati mereka memang sudah betul-betul dipenuhi oleh keimanan. Karena kita tahu hadirin jamaah, ya, yang menentukan diri kita ini adalah hati kita, qalbun namanya. Ya, hati kita. Makanya dalam tradisi Bugis itu biasa ki mangkelinga ada maka daweh. Kuwite tapana yero anak muda. Ayron anak enaswe, dia itu makasih tapan, makasih, tapi makasih lada atina. Kenapa? Karena hati itu memang yang paling menentukan dalam diri seseorang. Itulah yang disebut biasa oleh Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad kita ini ada sekerat daging. Kalau itu kita mau anggap itu adalah satu jasad, ya, itu ada sekerat daging. Iza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau sekerat daging itu bagus, maka semua jasadnya akan bagus. Tapi sebaliknya, wiza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia buruk, maka buruklah semuanya. Nah, hati mereka ini betul-betul sudah diteguhkan oleh Allah. Mereka percaya bahwa ada Allah yang menciptakan kita, bukan sang raja itu Tuhan kita. Apalagi pada saat itu masih banyak tradisi menyembah berhala, menyembah hal-hal yang tidak memiliki roh sama sekali. Ya. Warabatna ala qulubihim ilqamu
Ketika pada waktu itu mereka berdiri, apa yang dimaksud mereka berdiri di sini? Yaitu berdiri di hadapan sang raja, Raja Dikianus ya, yang saya sampaikan itu. Mereka berdiri di depan sang raja. Kalau kita mungkin sekarang ini berdiri di hadapan presiden, katakan bahkan presidennya itu zalim. Kalau ada yang bermasalah dia langsung bisa habisi dia. Ini sang raja. Apalagi waktu itu yang namanya hukum itu di tangan raja, Pak. Kalau raja mengatakan saya mau habisi ini, saya mau bunuh ini, tidak ada masalah. Itu dulu. Ya, ketika mereka berdiri di hadapan sang raja itu, kamu ya yang sangat zalim dan betul-betul sombong itu, kemudian dia berkata di hadapan raja, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dia sampaikan itu sang raja, Tuhan kami itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhannya langit dan bumi. Sepertinya dia mengatakan, apa Anda? Apa kekuatan kamu itu? Ya, kan mereka raja ini, Dikianus ini, baru diberitakan mau diserang oleh kekuasaan yang ada di luar negaranya. Oh, kekuatannya luar biasa. Bahkan tiba-tiba dia terjatuh. Masa ada Tuhan jatuh? Masa ada Tuhan itu takut? Ya, nah, itulah makanya mengatakan Tuhan kami itu adalah Tuhannya langit dan bumi. Tuhannya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Itulah Tuhan kami. Ya, tentu tidak mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah ya. Lan nad'u min dunihi ilahan. Kata para pemuda ini, kami sama sekali tidak mau menyembah satu Tuhan kecuali Tuhannya langit dan bumi. Ini luar biasa hadirin ya. Sekiranya pemuda kita seperti ini sekarang, kalau melihat kebenaran, apapun yang terjadi dia pertahankan. Tapi kita melihat anak muda kita hari ini, waduh, mudah sekali itu terombang-ambing. Sangat mudah. Ya. Coba anak-anak muda kita sekarang ini, apalagi dengan teknologi yang begitu maju, gampang sekali itu Pak dipengaruhi. Maka hati-hatilah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak muda hari ini. Apalagi yang masih kecil-kecil itu menjelang mereka dewasa. Harus kita hati-hati dan mendidik mereka dengan baik. Jangan sampai ke depan justru mereka sudah keluar dari ajaran agama yang kita anut selama ini. Ya, anak muda ini mengatakan di hadapan sang raja, kami tidak, sepertinya dia mengatakan kami tidak mau menyembah Anda. Tuhan kami adalah bukan Anda. Tuhan kami itu Tuhannya langit dan bumi. Kemudian laqad qulna idzan syatata. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ya, amat jauh dari kebenaran. Maksudnya apa? Bahwa kami kata apa ya? Pemuda ini yang disampaikan kepada sang raja, tentu di situ juga banyak orang yang mengikuti dia. Apa yang selama ini kita katakan sebenarnya itu adalah sesuatu yang sebelumnya ya, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang keliru. Tapi hari ini kami sudah tinggalkan semua, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena dia mengucapkan seperti itu, dia bertahan dan meninggalkan ajaran agama, kepercayaan yang diikuti oleh masyarakat pada saat itu yang ada di Jordania ya. Kemudian sang raja mengatakan, haulai qaumuna ittakhadhu min dunihi aliha. Itu semua itu orang-orang banyak katanya itu adalah kaum saya semua itu. Pengikut saya semua. Kecuali Anda, masa Anda tidak mau ikut sama saya? Dengan sombong mengatakan, ini adalah kaum saya semua. Sepertinya dia mau mengatakan, kalau Anda tidak mengikuti saya, habislah kamu. Pasti mereka menghabisi kalian. Ya, ittakhadhu min dunihi aliha. Ya, kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Ya. Kaum kami ini, kata mereka ya, telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan. Jadi inilah yang dikesampaikan oleh sang raja, yang disembah itu bukan Tuhan kamu,
Yang disembah itu adalah Allah Subhanahu yang disembah adalah bukan yang Anda sebut pencipta langit dan bumi. Mereka itu menyembah Tuhan-Tuhan untuk itu yang disebut dengan alihah. Ya. Jadi Tuhan-Tuhan kecil, bahkan hari ini terkadang oleh para ulama itu, hari ini kita itu sebenarnya memiliki banyak sekali Tuhan. Yang disebut dengan Tuhan di sini adalah sesuatu yang kita besar-besarkan. Apa yang kita besar-besarkan, apa yang kita banggakan, apa yang kita hormati hari ini. Katakanlah harta benda yang kita miliki. Pokoknya segala sesuatu itu adalah harta. Apapun yang terjadi harta saya harus pelihara. Oleh para ulama, itulah yang disebut juga hari ini dengan alihah. Jadi Tuhan juga itu. Apa yang paling kita cintai itu kemudian menjadi Tuhan. Ya. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Ya, kepercayaan mereka yang kemudian menyembah selain dari Allah, kenapa tidak pernah menyampaikan, oh Tuhan kami seperti ini, Tuhan kami bisa memberi manfaat, Tuhan kami bisa memberi mudarat, Tuhan kami bisa memberi rezeki. Tidak ada penjelasannya. Ya, sama ingat itu ketika umpamanya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menyebabkan kemudian Nabi Ibrahim itu sampai kemudian dilemparkan di tengah api, ya, gunungan api, ya, karena bagi Ibrahim Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu sama sekali tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Ya, kalau sebenarnya Tuhan kita, umpamanya kita hari ini hadirin ya, gimana dengan Tuhan kita umat Islam itu? Oh, dialah yang menciptakan semuanya ini. Tuhan kami bisa memberi rezeki dengan cara apa? Allah menurunkan air dari langit, kemudian itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu Tuhannya, Tuhan orangnya, Tuhan kita semua. Tapi Tuhan-Tuhan mereka itu tidak ada penjelasannya bahwa mereka bisa melakukan apa. Tidak ada. Ya. Ini yang ayat yang saya bacakan tadi. Haulai qaumun takhadhu min dunihi aliyah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Saya kira ada ya. Mereka pernah menyampaikan satu alasan yang jelas. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Kalau begitu, ya mereka ini bisa disebut zalim. Karena yang disebut dengan zalim itu hadirin adalah orang yang mengatakan sesuatu yang mengatakan sesuatu yang sebenarnya sangat salah. Sangat salah. Makanya manusia itu biasa juga disebut sebagai zalim. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi manusia itu ketika dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan kebohongan, banyak melakukan kezaliman, mereka itu sebenarnya memang disebut sebagai zalim. Dia menzalimi dirinya. Karena hakikatnya kita ini sebenarnya dalam diri kita ini percaya bahwa itu ada Tuhan. Makanya dalam teologi Islam itu disebutkan tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah di dunia ini yang tidak memiliki keimanan sekalipun sedikit. Istilahnya para ahli itu tidak ada orang kafir secara absolut. Tapi tidak ada orang juga yang memang mukmin secara absolut. Coba kita, bapak-bapak ya, pernah nggak di dalam diri kita itu akhirnya terbesit sesuatu dalam hati kita, ya jangan-jangan begini deh, kenapa mesti kita salah, jangan sampai tidak dibutuhkan. Pamannya ya, terkadang muncul itu, ya, terkadang muncul. Ya, sementara hati kita itu sebagai mudga, sebagai sekerat daging yang terbaik, semuanya mengatakan pasti itu. Apa yang saya lakukan ini dengan menyembah berhala, menyembah
sang raja sebagai Tuhan, itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan, faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan, itu Allah, itu tidak bisa apa-apa itu. Coba. Nah, inilah dulu yang disampaikan oleh siapa? Yang disampaikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi SAW. Setiap perang antara Romawi dan Persia. Kalau sekarang Persia ini Pak Iran ya. Iran, Irak itu Persia dulu itu. Bahkan hari ini dia sudah mulai mengangkat lagi, kami ini orang Persia. Kami bukan Arab. Ya kan? Nah, makanya coba lihat. Sementara orang Arab itu bukan lagi Veloreng. Kalau istilah bahasa Bugisnya, bukan hanya Veloreng, tapi apa? Dia sepertinya dia mempertuhankan itu Donald Trump. Takut sekali sama Donald Trump. Ya. Sementara yang biasa kita cerca, kita maki pengikut Syiah, justru dia mempertahankan ajaran agamanya, tidak mau tinggalkan. Ya. Sementara Allah mengatakan orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, bahwa Tuhan Allah itu tidak bisa melakukan apa-apa, itu adalah orang yang paling zalim. Ya. Kemudian di ayat 16, wa iz tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, fa'wu ilal kahfi, ya, fa'wu ilal kahfi, maka inilah awal cerita mereka masuk ke dalam gua ya, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Fa'wu ilal kahfi. Nanti kalau kamu meninggalkan Tuhanmu, jangan tinggal di kampungmu, karena pasti kamu akan dibunuh. Pergi miku, lari miku, cari tempat yang paling aman, kata Allah. Inilah hidayah ya, tempat aman oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah gua. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati. Maka dalam gua itu niscaya Allah akan melimpahkan sebahagian rahmatnya. Nanti ketika dia masuk di situ dan kemudian mereka tinggal sampai ratusan tahun, pertanyaannya, bagaimana mereka bisa hidup? Ya, jangankan Pak 1 minggu, 2 hari 2 malam saja kita tidur terus, kita kira-kira apa yang terjadi? Coba, ada nggak orang yang pernah tidur saja terus? Yang saya tahu itu ada orang yang tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, ya bisa makan, bisa minum, tak? Ya, artinya bisa memperbaiki bodinya, memperbaiki badannya, kesehatannya, sekalipun dia tidak tidur. Tapi kalau mereka tidur terus, tidak ada suplai makanan, tidak ada suplai udara yang baik, bagaimana mereka bisa hidup, bisa bertahan? Sementara oleh Allah Subhanahu wa taala, Ashabul Kahfi ini memang nanti skenario Allah, dia akan berlindung di situ. Wa iz tazaltumuhum wa may ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Maka kemudian berlindunglah kalian itu 7 orang dan 1 anjing, larilah kamu ke sana. Yanshur lakum rabbukum min rahmati. Pasti Allah akan selalu melimpahkan kepada kalian itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan kemudian Allah akan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Maksudnya apa? Perkataan ini terjadi antara mereka yang pada saat itu yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sediakan sesuatu yang nanti kita lihat itu dalam kisahnya, bahwa kisah yang kita pelajari ini ternyata itu memberi manfaat yang luar biasa. Bagaimana anak muda yang mempertahankan akidahnya. Nah, tentu ini yang paling penting, karena tidak ada nilainya yang kita miliki ini kalau akidah kita rusak. Ya, akidah kita rusak. Sekiranya
umpamanya sekiranya ada baiknya, pokoknya semua dosa dilakukan, yang penting kita pertahankan akidah kita, itu pun jauh lebih bagus daripada yang lain. Makanya ada hadis itu mengatakan kalimat la ilaha illallah atau kata Allah, umpamanya kalau itu pengganti dari la ilaha illallah, itu jauh lebih berat dari semua ibadah yang kita lakukan. Sebaliknya tentu kalau ini rusak, kalimat tauhid ini kita rusak, maka kemudian amal yang kita lakukan itu tidak ada juga nilainya di hadapan Allah. Itulah sebabnya hadirin, sebagai umat yang beragama, sebagai umat Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita diajari untuk selalu memperbaharui keimanan kita, akidah kita. Karena itu bahaya kalau kita tidak memperbaharui akidah kita. Dengan jalan apa? Kita melaksanakan sholat. Setiap kita melaksanakan sholat, minimal kita mengucapkan syahadat itu 2 kali dalam satu salat, kecuali salat subuh. Karena hanya 1 kali kita tahiyat. Kan kita baca di situ syahadat. Salah satu fungsinya, setiap kita salat kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 ayat lagi sebelum sampai jam 1 hadirin. Wa tarasyamsa iza talat tazawaru an kahfihim zatal yamin wa iza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajjatin min dzalika min ayatillah. Dan kamu katanya, ini penghuni surga ini ashabul kahfi, kamu akan melihat matahari ya ketika dia terbit, tazawaru an kahfihim zatal yamin, dia condong dari gua mereka ke sebelah kanan ya, wa iza gharabat, dan apabila matahari itu terbenam, taqriduhum zata shimal, dia menjauh mereka ke sebelah kiri. Wa hum fi fajjatin min, ya, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Artinya apa hadirin? Ketika dia berada, nanti dia berada dalam gua, guanya itu terbuka, kemudian di situ semua ashabul kahfi tidur di dalamnya, dan kalau kita gua itu kan tertutup, Pak. Tapi setiap pagi, ya, setiap pagi kemudian cahaya itu masuk ke situ. Karena kita sebagai manusia, orang yang memiliki ruh dan jasad, itu kan harus selalu dialiri. Ya, harus selalu kena cahaya matahari itu. Apakah langsung atau tidak langsung? Tentu berbeda kalau orang yang masuk dalam gua tidak ada sama sekali cahaya, itu memang berbahaya. Hanya sekelompok binatang yang bisa seperti itu. Kalau manusia memang tidak bisa. Wa idza gharabat taqriduhum zata shimal. Dan ketika matahari itu terbenam, menjauh mereka dari sebelah kiri. Ya, wa hum fi fajwatin min, sedang mereka itu berada dalam gua yang sangat luas. Jadi gua yang ditempati itu memang bukan gua yang sempit seperti yang pernah ditempati oleh Rasulullah berlindung ya ketika dikejar. Tidak. Gua itu memang bisa orang tinggal di situ sampai banyak orang. Zalika min ayatillah. Ketika dia dipelihara oleh Allah dalam gua, disuplai terus. Kata Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena sepertinya mustahil ada orang yang bisa hidup puluhan, ratusan tahun seperti ini, kecuali kalau itu bukan kekuasaan Allah. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka may yahdihillahu fahuwal muhtad, siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka itu adalah orang yang betul-betul diberi hidayah. Wa may yudlil, siapa yang tidak diberi hidayah, tentu yang dimaksud di situ memang tidak ada usaha untuk diberi hidayah. Karena ada orang memang tiba-tiba dia kemudian dia berubah. Maka apalagi kemudian ketika akidahnya berubah. Kenapa? Karena memang dia selalu berpikir, ada sesuatu yang di benak hatinya, bahwa apa yang dilakukan oleh penguasa
Dikianus itu adalah sesuatu yang salah dari segi akidah. Itu selalu muncul. Dan ketika mereka bisik-bisik bersama-sama, karena mereka ini adalah pejabat semua, justru mereka, iya ya, saya juga berpikiran begitu. Tapi kalau ada orang yang memang tidak mau perhatikan, biar Tommy kan kita, memang ini adalah pengikut mereka, tidak usahlah kita ikuti saja apa yang diinginkan oleh pemimpin ya. Itulah yang merusak kita hari ini, hadirin ya. Ketika kita melihat pemimpin kita salah, kita tidak pernah berani menegur. Ya, tidak pernah berani menegur. Itu yang terjadi kan hari ini. Yang sangat memilukan hari ini, hadirin ya, itu adalah Jampitsus. Siapa namanya? Febri Ardiansyah itu, Jampitsusnya ini yang selalu getol melakukan menangkap orang-orang korup. Ternyata dia paling banyak begitu. Kenapa dia begitu? Karena memang juga ikut-ikutan juga dia. Ada teman-temannya itu. Ada temannya, pasti ada. Bukan dia bekerja sendiri. Karena kalau dia bekerja sendiri sudah lama habis itu. Nah inilah yang dilakukan oleh para pemuda tadi. Melihat kezaliman dia tinggalkan. Hari ini apa? Masih ada orang begitu Pak? Coba cari hari ini. Tak satu dua orang yang bisa begitu. Ya, satu dua orang. Kenapa? Karena kita selalu berlindung di ketiaknya para penguasa. Tidak mau kita mengkritik mereka. Ya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan wali. Yang disebut dengan wali itu kan pemimpin. Ya, seorang pemimpin yang dapat memberi petunjuk. Ini yang terakhir yang saya mau katakan. Kekurangan kita hari ini, maaf, mungkin ini kegelisahan kita semua. Kenapa orang Indonesia yang tinggal di negara yang sangat makmur, tapi tidak bisa, penduduknya banyak sekali yang miskin. Data-data yang kita terima hari ini, kemiskinan Indonesia itu tinggal sekian persen, menurun terus. Apakah kita percaya itu? Nah semakin hari kita lihat semakin banyak orang yang miskin, semakin susah orang. Buktinya apa hadirin? Semakin susah alumni SMA, SMK, Aliyah itu mau sekolah. Kenapa? Tidak ada biaya yang bisa dia gunakan untuk sekolah. Tidak ada biaya. Kenapa tidak ada biaya? Orang tuanya tidak, susah sekali. Di kampus saya hampir setiap tahun itu 10% mahasiswa yang masuk itu selalu keluar. Selalu di DO. Alasannya apa? Tidak ada biaya untuk membayar SPP, UKT. Nggak ada. Jadi saya biasa kalau mau tanda tangan saya lihat semua itu. Kasihannya semua ini anaknya orang. Alasan apa? Berhenti. Tidak ada biaya kuliah. Tidak ada pembayaran. Nah padahal kalau itu uang yang begitu triliunan dipakai bayar, kira-kira berapa juta anak itu yang bisa disekolahkan, yang bisa dipakai bayar itu. Tapi itu hanya satu orang saja mengembat semua uang negara ini. Ini kasihan sekali. Ya, siap. Saya kira itu hadirin ya. Nanti kami akan lanjutkan lagi di ayat selanjutnya. Tentu saya akan melihat ini sampai di ayat keberapa, karena ini harus berlanjut, tidak boleh kita potong-potong ya. Sampai kemudian sekalipun ini tidak seberapa lagi, karena kisah ini hanya sampai di ayat ke-26. Insya Allah kita akan masuk di ayat ke-18. Itu artinya paling tidak hanya ini kisah Ashabul Kahfi ya, karena ini ada berapa kisah yang akan kita lihat sesudah ini. Saya kira itu hadirin ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.